3 hari lagi, temui aku di Gunung Kuno tengah malam, kata Yoxisia, berbalik. Oke, jawab Wang Lin. Yao Sisue tersenyum tipis, lalu pergi dari tempat itu. Wang Lin sedikit merenung saat melihat Yao Xie menghilang. Dia merasa ada yang sedikit aneh dari sikap Yao Xie. Wanita ini nampak riang. Dia tidak takut aku akan mengingkari janjinya, namun pil jiwa darah ini agak aneh. Jika pil jiwa darah benar-benar langka seperti yang dia katakan, tidak mungkin semudah itu dia berikan, pikir Wang Lin. Dia memanggil Cao Yido. Kabut hitam muncul sebelum berubah menjadi satu sosok hitam. Jiwa Cao Yido muncul, dia dengan hormat berkata, "Salam guru." Wang Lin segera bertanya, "Apa kamu kenal leluhur darah?" Cao Yido terkejut, leluhur darah dikenal oleh banyak kultivator di planet Tianyun. Dia telah menantang Sang Maha Melihat sebanyak 7 kali, meskipun dia selalu kalah, kultivasinya setiap kali lebih kuat dari sebelumnya, jawab Cao Yido. "Apa kamu pernah mendengar tentang pil jiwa darah?" tanya Wang Lin sambil memegang pil jiwa darah. Pil jiwa darah. Seru Cao Yido terkejut saat melihat pil merah darah di tangan Wang Lin dengan tatapan serkah di matanya. Pil jiwa darah ini adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 harta karun teratas di planet Tianyun. Pil ini memiliki kemampuan untuk membangkitkan jiwa dari kematian. Pil ini hanya milik leluhur darah, tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkannya, kata Cao Yido. Wang Lin mengangguk, dia melambaikan bendera dan jiwa Cao Yido kembali ke dalamnya. Wang Lin sedikit mengernyit saat menatap pil jiwa darah di tangannya dan berpikir, bagaimana pil selangka ini bisa dengan mudah diberikan, belum lagi sikap Yao Xie sebelumnya yang aneh itu. Pil ini palsu. Jika pil asli bisa membuat mereka hidup lagi, maka pil palsu akan mengirim ke kematian. Yao Xie, karena kamu sangat kejam, jangan salahkan aku juga bersikap kejam, pikir Wang Lin. Dia hendak menghancurkannya, tapi tiba-tiba dia punya rencana dan menyimpannya. 3 hari, gumam Wang Lin melambaikan tangannya, dan batu giok surgawi yang diberikan Yao Xie mendarat di depannya, dan mulai menyerap energi spiritual surgawi dengan gila-gilaan, menyebabkan batu giok surgawi berubah menjadi debu. Ia ingin segera mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin sama sekali tidak beristirahat saat ia berkonsentrasi menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila ke dalam tubuhnya. 3 hari kemudian, nampak Yao Xie berdiri di Gunung Kuno. Dia sedikit mengernyit saat melihat ke kejauhan dan bergumam. Mungkinkah dia benar-benar berubah pikiran? Tepat pada saat ini, satu cahaya terbang ke arahnya membuat mata Yao Xie berbinar. Wang Lin bergerak sangat cepat dan mendarat di puncak. Kau datang tepat waktu. Sekarang aku harus membuka formasi itu, agar tidak ada seorang pun yang menyadari kejanggalan di sini, kata Yao Xie mengeluarkan beberapa patung kecil merah. Semua patung itu menyerupai binatang buas yang tidak dikenali Wang Lin. Aura darah nampak menyebar dari patung-patung itu. Tangan Yao Xie membentuk segel sebelum menggambar simbol lalu memukul simbol itu dengan telapak tangannya, menyebabkan simbol itu langsung membesar dan membekas di tanah. Di saat yang sama, patung-patung itu bergerak sendiri, dan masing-masing mengambil tempat di 7 posisi berbeda, lalu ada kilatan cahaya merah, dan mereka menyatu dengan tanah. Saat patung-patung itu menyatu dengan tanah, kekuatan misterius muncul dan mengelilingi seluruh Gunung Kuno. Wang Lin menyebarkan indera spiritualnya, dan segera terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Tidak perlu memeriksanya, kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi Jenderal Iblis, tidak ada cara untuk melihatnya, kata Yao Xie. Wang Lin menarik kembali inderanya, dan cahaya melintas di matanya saat bertanya, apa formasi ini diciptakan oleh ayahmu? Benar, jawab Yao Xie. Dia mengeluarkan sebuah kompas merah dan meletakkannya di tanah. Lalu menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, ingat perjanjian kita. Begitu kebangkitan iblis ungu mencapai puncaknya, seberkas cahaya darah akan keluar dari kompas. Cahaya itu hanya akan bertahan 1 tarikan napas, jadi kamu harus mengikutiku dari dekat, kata Yao Xie. Tepat saat dia selesai bicara, cahaya ungu dari bulan mencapai puncaknya. Cahaya ungu itu langsung menyebar menutupi langit. Di saat yang sama, kompas di tanah memancarkan cahaya merah darah yang pekat, yang menembus cahaya ungu. Ayo pergi, kata Yao Xie bergerak cepat, dan melangkah ke dalam cahaya merah. Wang Lin segera mengikuti. Di saat mereka berdua masuk, cahaya merah menghilang tanpa jejak bersama kompas, dan cahaya ungu perlahan menghilang. Saat berada dalam formasi teleportasi,
Wang Lin melihat jejak darah yang bergerak cepat di bawah kakinya yang membentuk formasi. Yao Xie pulih setengah napas lebih lambat dari Wang Lin. Saat dia pulih, jejak darah di bawah kaki mereka sudah menghilang. Wang Lin memeriksa sekelilingnya, tempat ini seperti angkasa, tidak ada perbedaan antara langit dan bumi, yang ada hanyalah cahaya terang. Di bawah cahaya terang ini, semuanya terlihat jelas oleh matanya. Ada jalan setapak yang berkelok-kelok selebar 10 kaki yang mengarah ke kejauhan. Wang Lin berdiri di atas panggung yang lebarnya 1000 kaki, ada susunan teleportasi yang diukir di atas panggung ini. Wang Lin melihat bahwa Yao Xie telah datang ke sini beberapa kali. Yao Xie duduk bersila di atas panggung dan berkata duduklah untuk memahami wilayah kekuasaanmu. Hanya dengan memperoleh tanda kualifikasi, seseorang dapat berjalan di jalan naga langit. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Wang Lin melihat sekeliling dan melangkah maju. Dia berhenti di depan jalan yang berliku dan kosong, dan menatapnya dengan ekspresi serius. Dengan sekali lihat, mata Wang Lin mengecil. Itu bukanlah jalan kecil, tapi itu jelas tubuh seekor binatang seperti naga yang terlalu besar untuk diperkirakan. Memikirkan kata Yao Xie, binatang ini jelas adalah naga langit. Tidak ada ingatan tentang binatang buas naga langit ini dalam ingatan Dewa kuno Tusi. Di tempat mana ini yang ada binatang buas sebesar itu? Tempat ini jelas diciptakan oleh seseorang. Siapa sebenarnya yang begitu kuat sehingga mereka bisa menggunakan tubuh binatang buas ini sebagai jalan? Pikir Wang Lin penasaran. Dia menatap Yao Xie dan berpikir, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan semua informasi tentang tempat ini darinya. Setelah memikirkan itu, dia duduk bersila. Tepat saat ia akan mulai menyelami domainnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dikabarkan seluruh tanah roh iblis adalah gua milik seorang kaisar surgawi. Mungkinkah tempat ini juga diciptakan oleh kaisar surgawi? Pikir Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia menenangkan diri dan mulai menyelami domainnya. Sesaat kemudian, gambaran domainnya perlahan muncul di sekitarnya. Segala sesuatu di sekitarnya muncul dengan jelas dalam benaknya. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan misterius jatuh dari langit. Kekuatan ini mengembun di sekitar Yao Xie dan berputar di sekelilingnya. Mata Wang Lin sedikit menyipit saat memfokuskan seluruh perhatiannya pada kekuatan misterius yang melingkari Yao Xie. Kekuatan itu tiba-tiba bergerak menuju dahi Yao Xie dan mengembun di sana. Sesaat kemudian, cahaya keemasan muncul di dahinya. Setelah 3 detik, cahaya keemasan itu menghilang dan dia membuka matanya. Ada simbol-simbol emas yang bersinar di setiap pupil matanya. Setiap simbol membentuk 3 goresan. Saat ini mata Yao Xie mengandung simbol emas. Ketika Wang Lin menatapnya, rasanya seperti petir menyambar pikirannya. Dia merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali bertemu Tuo Shen. Pada saat ini, Yao Xie seolah bukan lagi seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir, tapi telah berubah menjadi makhluk abadi yang sangat kuat yang tidak mungkin bisa dia lawan. Perasaan ini sangat kuat menghantam jiwa Wang Lin, bahkan Sang Maha Melihat tidak dapat membuat hati Wang Lin bergetar hebat seperti ini. Meski begitu, karena hati daunnya kuat, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Yang memancarkan keagungan ini bukanlah Yao Xie, melainkan simbol emas di matanya. Wang Lin menarik napas dalam, dia tidak lagi memperhatikannya, dan mulai fokus memahami domainnya. Mata Yao Xie terbuka sesaat sebelum menutupnya lagi, dan kembali berkultivasi. Setelah beberapa waktu, kekuatan misterius itu muncul sekali lagi, dan Yao Xie tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan di matanya menyilaukan saat dia menatap ke kehampaan. Di saat yang sama, kekuatan misterius yang muncul itu mulai melingkari Wang Lin. Pada saat ini, pikiran Wang Lin telah mencapai kondisi misterius, seperti sedang bermimpi. Dia merasa seperti memasuki dunia halusinasi saat sosok-sosok melintas di hadapannya satu persatu. Terdengar bisikan suara perempuan dan laki-laki yang terus berdengung di telinganya, seolah mereka mencoba memberitahunya sesuatu, namun ketika ia mencoba mendengarkannya, ia tidak menemukan siapapun. Suara di dekat telinganya berangsur menjadi lebih keras, dan sosok di hadapannya perlahan menjadi lebih jelas. Namun tepat saat semuanya hampir menjadi jelas di depan matanya, semuanya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan menghilang. Pada saat ini, Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu tepat ketika semuanya berada pada kondisi menjadi jelas dan akan menghilang. Matanya menyala dan segel kehidupan dari mantra pembantaian surgawi mengembun di dahinya. Namaku King Lin, sebuah suara jernih itu langsung terdengar di samping telinganya. Tapi suara ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Wang Lin memanfaatkan kesempatan yang tepat. Jika dia menggunakan segel kehidupan terlalu cepat,
dia tidak akan pernah mendengar suara ini. Daripada mencoba melihat, ia memilih mendengarkan karena suara dapat menyampaikan informasi yang lebih nyata sementara penglihatan seringkali terhalang oleh pikiran sendiri. Saat semua menghilang, Wang Lin membuka matanya, namun saat ini, ada cahaya keemasan yang kuat bersinar dari matanya. Cahaya keemasan itu bertahan selama 6 tarikan napas sebelum menghilang. Di saat yang sama, simbol-simbol keemasan muncul di matanya membentuk 6 goresan yang tampak sangat rumit. Ekspresi Yao Xie menjadi jelek saat melihat itu. Dia tidak menyangka Wang Lin akan memperoleh simbol 6 goresan selama pemahaman domainnya. Saat Wang Lin membuka matanya, dia menatap Yao Xie dan segera menyadari bahwa meskipun Yao Xie masih memiliki simbol-simbol itu, keagungan yang kuat yang tidak dapat dia tolak sebelumnya sudah tidak ada lagi. Entah mengapa, perasaan meremehkan Yao Xie muncul di hatinya. Tatapan mata Wang Lin ini membuat Yao Xie sangat tidak nyaman, jadi dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya dan berkata, "Dengan simbol emas itu, kamu sekarang dapat berjalan di jalan naga langit, ayo pergi." Kata Yao Xie melangkah ke jalan naga dan bergerak cepat ke depan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa simbol emas di matanya telah meredup saat dia melihat Wang Lin. Sementara itu Wang Lin meletakkan tangannya di depan matanya. Ketika matanya melihat telapak tangannya, sebuah simbol yang jelas muncul di atasnya. Apa sebenarnya simbol emas ini? Pikir Wang Lin merenung sambil berjalan menuju jalan naga langit. Di bawah jalan setapak naga itu, ada jurang dalam yang tak berujung dan penuh kegelapan. Keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi saat menyusuri jalan naga setapak menuju kejauhan yang nampak tak berujung. Mereka berdua belum beristirahat selama 3 hari, tapi jalan di depan mereka terus memanjang. Beberapa hari kemudian, panggung besar lain muncul di hadapan jalan naga langit. Ada sebuah patung raksasa setinggi 30 kaki yang berdiri di tengah panggung. Patung ini mirip manusia, tapi ia memiliki telinga dan lengan yang sangat besar. Yao Xie berhenti berjalan di jalan naga. Dia menoleh ke arah Wang Lin yang tidak jauh di belakangnya dan berkata, "Tempat ini adalah segel pertama. Aku akan menghancurkan lapisan pertama, dan kau akan menghancurkan lapisan kedua." Ekspresi Wang Lin tenang saat mengangguk. Yao Xie tidak membuang waktu lagi, dia melompat ke udara dan menyerbu ke atas panggung. Saat tubuhnya mendarat di panggung, cahaya keemasan muncul dari matanya dan simbol-simbol emas mendarat di atas panggung bersamanya. Patung itu bergetar dan kabut putih keluar darinya saat tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan tatapan yang kejam. Ia mengangkat kakinya dan melangkah menyebabkan seluruh panggung bergetar. Yao Xie melayang di udara. Dia telah menangani patung ini beberapa kali, jadi dia sangat mengenalnya. Tangan kanannya mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkan batu giok itu sambil berkata, "Segel." Segera batu giok itu hancur di udara dan berubah menjadi cahaya merah pekat yang menyelimuti patung itu dalam sekejap. Tidak peduli seberapa keras patung itu berjuang, ia tidak dapat menembus segel darah itu. Yao Xie mendarat di tanah. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum melesat ke ujung lain panggung. Ada jalan naga langit lainnya di sisi lain panggung. Mata Wang Lin menyipit. Kultivasi patung ini tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa tahap awal. Meskipun kecerdasannya kurang, kekuatan langkahnya sangat kuat, pasti tidak akan mudah untuk menghadapinya. Namun, Yao Xie dengan mudah menyegelnya. Wang Lin berpikir, giok darah itu pasti dimurnikan oleh ayahnya, sehingga memiliki kekuatan seperti itu. Wang Lin melompat ke atas panggung dan berjalan melewati patung yang ditutupi oleh cahaya merah. Dia menoleh untuk melihat patung itu. Segel kehidupan di dahinya mengembun di matanya. Segera tatapannya menembus cahaya merah dan melihat simbol yang berkedip pada patung itu. Yao Xie telah bergerak jauh ke kejauhan, dan Wang Lin terus mengikutinya di belakangnya. Pikirannya masih memikirkan simbol yang dilihatnya di patung itu. Simbol itu mirip dengan simbol 3 goresan di mata Yao Xie dan simbol emas di matanya. Wang Lin mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya, simbol 6 garis muncul di tangannya sekali lagi. Simbol ini menarik, tampaknya ini adalah kuncinya, pikir Wang Lin menggunakan jarinya untuk menggambar simbol itu, tapi tidak ada reaksi energi spiritual surgawi di tubuhnya setelah dia menggambarnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengingat simbol itu, dan kemudian tidak lagi memikirkannya. Matanya memperlihatkan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Yao Xie yang agak jauh. Dia punya pil jiwa darah, kalau aku menyerangnya secara diam-diam, dia pasti bisa hidup kembali, akan sulit membunuhnya, pikir Wang Lin. 7 hari kemudian, sebuah panggung lain muncul di ujung jalan naga langit. Panggung ini berukuran sama dengan yang sebelumnya, dan seperti yang sebelumnya, ada sebuah patung di tengahnya.
Bedanya, patung ini memiliki mata ketiga yang setengah tertutup di dahinya. Di ujung jalan, Yao Xie menoleh ke arah Wang Lin. Meskipun dia tidak berbicara, niatnya terlihat jelas melalui tatapannya. Wang Lin melompat dan mendarat di panggung, dia menutup matanya, dan segel kehidupan segera muncul di dahinya, dan menutup matanya, pandangannya segera menembus. Setelah melakukan semua ini, dia melangkah maju di atas panggung, dengan segel kehidupan yang menyegel matanya. Ini adalah eksperimen baginya, dia ingin melihat apakah simbol emas itu dapat menembus segel kehidupan atau tidak. Simbol emas itu tidak menembusnya, tapi saat Wang Lin mendarat, patung itu bergetar dan membuka matanya, dan menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum melangkah ke arahnya sambil meraung. Segel kehidupan segera menghilang dari matanya, dan menutupi tubuhnya. Wang Lin mundur beberapa langkah dan mengitari patung itu, seperti naga yang melingkar. Sambil meraung, patung itu mulai mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tangannya bergerak di udara, menciptakan semburan cahaya hijau, dan sebuah segel pembatas sederhana muncul di tangannya. Saat dia bergerak, dia melemparkan segel pembatas itu ke belakang. Pembatas itu segera membesar hingga beberapa puluh kaki, dan menghalangi patung yang mengejarnya. Namun tubuh patung itu tidak berhenti sama sekali, dan langsung menghantam pembatas itu, hingga hancur berkeping-keping. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan ekspresi tertarik. Meskipun batasan yang baru saja dia gunakan sederhana, itu tidak berwujud. Kecuali, jika dia menghadapi batasan lain, itu seharusnya tidak terjadi. Seluruh tubuh patung itu mungkin ditutupi oleh batasan. Mencoba menghancurkannya dengan kekerasan bukanlah cara yang tepat, pikir Wang Lin. Tangannya bergerak, dan cahaya pembatas terbang keluar dari tangannya, dan dengan cepat mendekati patung itu. Patung itu mengeluarkan suara gemuruh saat melompat ke depan dan melancarkan pukulan. Berbagai macam batasan yang ditujukan padanya hancur berkeping-keping, dan sebuah kekuatan dahsyat bergerak melalui ruang angkasa menuju Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan bendera larangan dan mengibaskannya, menyebabkan kekuatan yang datang ke arahnya langsung memasuki bendera larangan dan menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar batasan melintas di matanya. Batasan-batasan itu terus berkelompok dan terbagi dalam pikirannya, sementara tubuhnya masih bergerak sangat cepat, sehingga patung itu tidak dapat mendekat. Setiap kali patung itu hendak mendekat, Wang Lin akan melambaikan bendera pembatasan, menyebabkan sejumlah besar kabut hitam terbang keluar, dan membentuk dinding pembatasan untuk menghentikan patung itu. Setelah patung itu diblokir beberapa kali, ia mengeluarkan suara raungan dan memutuskan untuk berhenti mengejar, dan menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan seluruh panggung bergetar. Paku-paku batu melesat keluar dari tanah, dan menembak ke arah Wang Lin. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dengan cepat menghindari paku-paku yang datang dari bawahnya. Namun, paku-paku itu muncul berlapis-lapis, dan dalam sekejap, seluruh panggung tertutup paku. Wang Lin melesat dan melayang di udara, pengurangan pembatasan berjalan lebih cepat dan matanya terus menatap patung itu, dan tiba-tiba terkejut. Itu sama sekali bukan patung batu, melainkan sesuatu yang sepenuhnya tersusun dari batasan-batasan. Tepat saat Wang Lin melihat inti dari patung itu, paku-paku batu melesat ke arah Wang Lin seperti hujan paku. Dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menggunakan salah satu dari 3 mantra pembunuh untuk menghancurkan patung itu, tidak akan memakan waktu lama. Namun, tujuan Wang Lin bukanlah untuk menerobos dengan paksa, tapi untuk memahaminya sepenuhnya. Di mata Wang Lin, paku-paku yang terbang ke arahnya juga diciptakan oleh segel batasan. Selama itu adalah segel batasan, dia sama sekali tidak takut. Bagaimanapun dia telah mempelajari segel batasan sejak dia berada di tahap pembentukan inti. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan bendera pembatasan dan kabut hitam melesat keluar dan bergerak dalam pola misterius, dan menyapu paku-paku itu, dan menyerapnya sebagai batasan ke dalam bendera, membuat kekuatan bendera segera meningkat. Mata Wang Lin menyipit dan segera melesat turun ke arah panggung, dan menunjuk ke depan. Segera banyak batasan bendera keluar, dan menjebak patung itu di dalamnya. Segel di tangannya bergerak cepat, menciptakan batasan-batasan baru, yang menyatu menjadi pusaran batasan yang berputar mengelilingi patung itu. Dalam sekejap patung itu, terjebak dalam pusaran kabut hitam yang pekat. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang dan meraung, pusaran hitam itu terus mengelilinginya dan menghantam patung itu, lalu masuk melalui celah-celah di tubuhnya sebelum akhirnya patung itu runtuh dan hancur. Saat tubuhnya runtuh, banyak kabut hitam keluar dan menyerbu ke segala arah dan menutupi seluruh panggung. Di dalam kabut hitam ini, ada banyak simbol emas yang berkedip-kedip dan hampir menghilang ke dalam kehampaan.
Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan menggambar satu goresan. Goresan ini menciptakan simbol yang ia lihat tersegel di dalam patung pertama. Setelah menyelesaikan goresan pertama, Wang Lin tidak berhenti dan langsung menggambar goresan kedua dan menciptakan simbol emas yang baru saja dilihat Wang Lin di dalam mata ketiga patung itu. Saat simbol itu muncul, banyak simbol yang terbang keluar dari patung dan menyatu dengan simbol yang baru saja digambar Wang Lin. Jari telunjuknya tidak berhenti dan sekali lagi menggambar simbol 3 garis. Semua ini terjadi dengan sangat cepat menyebabkan Yao Xie yang melihat tindakan Wang Lin nampak tercengang ketika simbol 3 goresan itu selesai. Pada saat simbol itu selesai, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin bergerak sendiri dan memasuki simbol itu melalui jarinya. Setelah Wang Lin menggambar goresan demi goresan, dia merasakan kesempurnaan pada simbol itu, seolah-olah itu adalah jejak dari surga. Gelombang cahaya keemasan keluar dari simbol itu dan menerangi sekelilingnya. Kabut hitam yang mengelilingi panggung perlahan menghilang di bawah cahaya keemasan ini. Yao Xie menunjukkan ekspresi yang sangat rumit dan mengejutkan. Dia telah ke tempat ini beberapa kali sebelumnya, namun dia tidak pernah menyerap simbol emas itu seperti yang dilakukan Wang Lin. Wang Lin sedikit kesulitan saat menggambar goresan keempat di udara. Dia menunjuk simbol itu dan tiba-tiba berbalik. Secara tidak sengaja, dia menjentikkan simbol itu, menyebabkan simbol emas itu terbang ke arah Yao Xie, yang wajahnya langsung berubah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.